Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran serta disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Luqman ayat 18 tertulis, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sifat sombong juga dapat menjadi bahaya bagi umat Muslim. Orang-orang yang sombong bahkan diabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dikutip dari buku tafsir Ibnu Katsir karya Muhammad Abdul Ghaffar, Qarun disebutkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa alaihi salam. Awalnya ia dikenal sebagai sosok yang pintar dalam berdagang. Ia juga mendapat julukan Munawwir yang artinya bercahaya. Qarun juga dikenal sebagai orang yang memiliki suara merdu kala membaca kitab Taurat. Atas permintaan Qarun, Nabi Musa alaihi salam mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan harta benda. Bukan tanpa alasan, Nabi Musa alaihi salam mendoakan karena melihat Qarun selama ini dikenal sebagai orang yang soleh. Harta Qarun kerap menjadi istilah dari penemuan benda-benda berharga seperti emas, berlian, atau apapun yang bernilai tinggi. Di zaman lampau, ada orang yang memiliki kekayaan mewah seperti itu pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Sosok kaya raya nan terpandang itu bernama Qarun. Qarun sebenarnya masih kerabat Nabi Musa dan bagian dari kaum Bani Israel yang saleh. Dia adalah anak dari paman Nabi Musa dengan nama lengkap Qarun bin Yashhar bin Kohits bin Lawi bin Yakub. Alih-alih mendukung dakwah Nabi Musa, Qarun justru memilih menjadi pembangkang dengan mendukung kekuasaan Firaun. Qarun sengaja masuk ke pusat kekuasaan yang akan membuatnya memperoleh fasilitas mewah dan kaya raya dengan cepat. Semenjak Qarun menjadi kaya, dia menjadi pribadi yang kikir dan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kekayaan padanya sebagai istidraj sehingga Qarun justru makin tenggelam dengan mengingkari Allah. Kekayaannya disimpan pada gudang, yang tumpukan kuncinya bahkan sulit diangkat oleh orang-orang kuat. Dalam hal ini, istidraj bagi Qarun adalah suatu jebakan berupa kelapangan rezeki, padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tergambar dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Puncak kesombongan Qarun terjadi saat ia merasa menjadi orang yang paling baik dari seluruh umat manusia. Saking sombongnya, ia bahkan menyebutkan tidak membutuhkan apapun karena merasa dirinya sudah sangat kaya. Termasuk Qarun mengatakan tidak butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Qarun yang melampaui batas ini diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 28 Surah 76. Selain kikir dan sombong, Qarun juga dikenal gemar pamer. Disebutkan bahwa Qarun kerap menemui kaumnya dengan penampilan penuh kemegahan. Dia selalu berbusana mewah, lalu diiringi dengan 300 gadis-gadis pembantunya yang berbaju merah mencolok. Belum lagi, ada sekitar 4.000 kendaraan yang menyertai di belakangnya. Banyak orang yang melihatnya menjadi iri dengan kekayaan Qarun. Al-Quran mengabadikan bahwa orang-orang ini berujar, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surah Al-Qasas ayat 28 Surah 79. Sikap Qarun makin lepas kendali. Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya yang tetap konsisten berdakwah pada Qarun tetap tidak digubrisnya. Bahkan, saat Nabi Musa alaihi salam meminta Qarun mengeluarkan zakat dan sedekah, Qarun dengan kekikirannya mengatakan jika amalan tersebut hanya akan mengurangi kekayaannya saja.
Qarun juga makin membenci Nabi Musa alaihi salam dan sempat melakukan fitnah dengan membayar wanita agar mengaku telah berzina dengan Nabi Musa alaihi salam. Kabar fitnah ini menyebar kepada pengikutnya. Sebagai konsekuensinya, Nabi Musa mulai ditinggalkan dan dakwahnya dianggap omong kosong. Atas pertolongan Allah, wanita itu lantas mengakui kebohongannya dan mengatakan bahwa ia melakukan fitnah pada Nabi Musa alaihi salam karena tergiur uang pemberian Qarun. Nabi Musa alaihi salam tidak ingin membiarkan Qarun lebih melampaui batas. Disebutkan, Nabi Musa alaihi salam lantas berdoa agar Qarun dan pengikutnya diberi peringatan. Allah mengabulkan permohonan itu dan Qarun pun dihempaskan ke dalam tanah dengan semua kekayaan yang dimilikinya. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 28 Surah 81. Mengutip dari buku tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, di kota Fayum sekitar 60 km dari Kairo, Mesir, dikenal satu tempat yang diberi nama Buhairat Qarun, yakni Danau Qarun. Konon di danau inilah, ia mendirikan istana atau rumahnya dan di sini pula ia dibenamkan. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 km dengan lebar sekitar 10 km dan kedalaman mencapai 30 sampai dengan 40 meter. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan yang disinyalir sebagai tempat tinggal Qarun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Qarun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Qarun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal. Pesan moral yang dapat dipetik dari kisah Qarun yang hartanya ditenggelamkan Allah subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya, yaitu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita hendaknya menjadikan diri kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah Qarun mengajarkan kita tentang pentingnya bersyukur, bahaya kesombongan, dan makna sejati kesuksesan. Kekayaan adalah amanah yang harus dikelola dengan bijak dan digunakan untuk kebaikan. Iman yang kuat dan karakter yang baik adalah kunci untuk menghadapi ujian harta. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan harta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Qarun dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Mari kita mulai dengan introspeksi diri dan mengevaluasi sikap kita terhadap harta yang kita miliki. Cobalah untuk lebih sering bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Ingatlah selalu bahwa segala yang kita miliki adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu, bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.